Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtasimu bihablillahi jami'a. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sama seperti biasa ada datang pertanyaan yang datang dari Pak Abdullah. Ustadz, saya mau bertanya, apakah beragama itu cukup dengan menggunakan akal saja tanpa dengan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah bertanya, apakah kita yang beragama ini khususnya agama Islam maksudnya, beragama ini cukup saja menggunakan akal tanpa menggunakan yang lain? Wah, ini pertanyaan bagus. Katanya, dari pertanyaan Abdullah mengatakan, apakah kita beragama cukup menggunakan akal saja? Untuk menjawab pertanyaan Pak Abdullah, kita beragama Islam ini tidak bisa hanya sekedar akal saja. Ya, tidak bisa. Islam apabila kita membahas masalah Islam tidak lepas daripada Al-Quran. Al-Quran yang paling pertama. Yang kedua, hadis Nabi yang dirawikan oleh Ahlul Bait Nabi. Yang ketiga, akal yang terpimpin oleh wahyu Allah dan sunnah Nabi. Itu dasar yang kuat untuk beragama Islam. Sebelum ini saya akan menyampaikan, sebenarnya banyak orang mengatakan berakal. Memang banyak. Akal yang sehat katanya, akal yang logis katanya. Tapi sayang, dia sendiri juga tak tahu sebenarnya apa sih akal, dia tak tahu. Banyak orang itu membahas masalah akal itu dia verbalisme. Oh, dalam bahasa Yunani sebut verbalisme, tahu dia bicara tapi tak tahu. Coba tanya dia, apa itu akal? Di sini saya akan sampai, akal itu yang sebenar akal, ya, kita bisa membeda antara yang benar dengan yang salah. Kita bisa berpikir, itu akal. Bisa kita berpikir sehingga kita dapat membeda mana yang benar dan mana yang salah. Namun, akal itu juga do'if, lemah, terbatas, kemampuannya terbatas. Ya, akal itu kemampuannya terbatas. Ya, do'if atau lemah. Kenapa saya katakan akal itu terbatas atau lemah? Ya, saya punya alasan. Alasannya karena akal itu makhluk. Ya, akal itu makhluk. Asal kata dari khalaqa yakhluqu, makhluk. Yang tidak terbatas itu namanya khaliq. Ya, makhluk itu apa artinya? Khalaqa telah mencipta, makhluk pun dicipta. Jadi akal itu dicipta namanya makhluk. Kalau yang nama makhluk yang dicipta itu memang pasti dia lemah. Dia harus tunduk dengan khaliq. Makanya Islam merupakan agama yang paling sempurna, tidak ada atas daripada Islam. Maka dia akal orang Islam itu yang terpimpin dengan wahyu Allah, baru benar. Jadi selamat ya. Jadi kalau akal yang tidak terpimpin sama saja dengan Firaun, sama saja dengan iblis. Ya, iblis itu berakal tuh.
Tapi dia tak terpimpin wahyu Allah, diperintah taat, dia tak mau taat. Iblis ini atau Firaun gitu. Jadi akal tidak seperti itu yang kita hendaki, tapi akal yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak orang mengatakan akal yang logis, ya berasal logika, akal yang sehat. Tanya ke dia, apa itulah akal sehat? Dia tak akan bakal tahu jawab. Ya, akal yang sehat itu sebenarnya, ya, akal yang sehat itu dicipta yang maha sehat, yang maha sempurna. Maha sempurna itu siapa? Itu namanya Khalik. Khalik itu pencipta. Ya, simpain ya. Simpain nama pencipta. Kalau makhluk isim maf'ul, dicipta. Jadi kita ini hadir di dunia ini dicipta. Kalau dahulunya kita tidak ada, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal juga demikian, tidak ada, diadakan oleh Allah. Makanya akal itu ada. Maka akal juga harus tunduk kepada Maha Ada. Maha Ada itu siapa? Itulah yang namanya Khalik, pencipta. Jadi akal ini harus tunduk kepada Khalik. Akal ini harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nama Khalik itu. Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Jadi harus tunduk. Jangan pula Khalik dipaksa tunduk pada akal. Itu nama tak berakal namanya. Nah, ini kita nanti akan saya pada kesempatan waktu nanti saya akan membahas masalah orang-orang kafir yang dia beranggapan dia punya akal. Nanti apa bantahan Allah akan nanti pada minggu-minggu hadapan nanti akan saya bahas sesuai dengan pertanyaan yang datang ini. Saya akan bahas satu persatu. Ya, bagaimana sombongnya orang kafir mengatakan dia berakal. Nanti insya Allah akan saya jawab. Ya, ini yang maksudnya akal dalam Islam itu akal yang terpimpin oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyunya yang dibimbing oleh Rasul. Itu akal menurut Islam. Ya, itu akal yang menurut Islam. Nanti insya Allah Pak Abdullah akan membahas masalah akalnya. Ini 3 ya Pak Abdullah. Akal yang masuk Islamnya akal yang dipimpin oleh Allah. Ya. Yang kedua, itu yang dipimpin Allah masuk lewat wahyu yang dibimbing oleh Rasulullah dengan hadisnya yang sebagaimana hadis juga kalau sekarang ada yang dirawikan oleh Ahlul Bait Nabi. Insyaallah dengan ini kita selamat. Jadi dengan saya jawab, akal saja tidak cukup untuk memahami Islam. Harus tambah wahyu Allah, tambah lagi Rasul sebagai pembimbingnya, atau hadis yang dirawikan oleh Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Pak Abdullah mengerti apa yang saya sampaikan ini ya. Ya, kalau juga tidak mengerti boleh tanya saya lewat email atau lewat WhatsApp saya. Insya Allah semua pertanyaan Anda saya jawab dengan sejelas-jelasnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.